di Islam itu tidak ada kontradiksi. Betulkah seperti itu? Apanya? Yang nggak ada kontradiksi apanya? Ada kontradiksi. Saya pernah mendengar. Ya apanya dulu? Ya apanya dulu? Ya, Paham nggak? Ya, ya di sini yang mau sampaikan. Seringkali saya dengar kalimat di kalangan umat Muslim mengatakan lakum dinukum waliyadin. Pak, makanya saya tanya Pak, apanya yang kontra? Iya, Takutnya Bapak nggak ngerti definisi kontradiksi. Yang disampaikan oleh kami, makanya saya luruskan dulu nih. Kayaknya Bapak salah paham deh. Saya mau lengkapi ya, saya mau lengkapi. Maksudnya di situ kan ada mengatakan lakum dinukum waliyadin, yaitu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan saya mau konversikan dengan At-Taubah 29. Bagaimana itu? Apakah itu tidak bertentangan? Silakan. Ya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Gitu. Ya Armel, perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik ke sini. Halo. Ya, Halo, perkenalkan nama, agama, tujuan naik ke sini. Perkenal, nama saya Armel. Agama saya Kristen Kak. Oke, tujuannya ke sini deh. Tujuannya saya lihat tema kakak yang di layar Yesus ini. Muslim. Iya, kok bisa? Oke. Secara esensi, etimologi Muslim itu adalah orang-orang yang mengikuti satu sistem kepercayaan dari Nabi Muhammad. Sebenarnya itu terminologinya, sistem kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi secara esensi, secara etimologi, ya bukan terminologi ya, Muslim itu artinya adalah orang yang berserah diri dan patuh kepada Tuhan yang benar. Pertanyaan saya, menurut kamu Yesus itu patuh nggak kepada Tuhan yang benar? Yesus patuh nggak sama Tuhan yang benar? Ya kalau menurut keyakinan saya, ya harus patuh, harus taat. Sudah, kalau begitu dia Muslim secara definisi. Apakah Yesus itu salam atau membawa damai?
Tapi Kak, kan beda konteksnya. Sebentar dek, ya kan saya bilang konteksnya etimologi dan esensi. Kan saya sudah bilang dari tadi. Kalau secara terminologi, kalau Muslim artinya orang-orang yang mengikuti agama yang dibawa Nabi Muhammad. Iya, dia tidak kenal Nabi Muhammad karena dia membawa agama sendiri, ajaran Islam by versi dia. Yesus itu, Islam itu dari kata aslam, salom dan salim. Salim dan salam. Tadi sudah memenuhi kriteria bahwa dia aslam, yaitu tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Sekarang, apakah dia seorang yang salam, membawa kesejahteraan dan kedamaian dan sejahtera? Ya. Oke, dia Islam. Apakah dia salim atau suci? Kalau Yesus itu dia suci, dia tanpa dosa. Ya sudah. Berarti dia Muslim, apalagi? Tapi bukan Gimana seperti perbantaannya? Bukan seperti apa? itu. Oke, saya tanya sekarang secara fakta deh. Secara fakta kita, apakah Yesus bersunat seperti orang Islam? Ya. Apakah Yesus itu sujud kepalanya ke bawah ketika menyembah Tuhan? Ya, dia berdoa sama bapaknya waktu dia. Apakah Yesus berdoa itu tangannya ditutup kayak Kristen atau dibuka kayak orang Islam begini, menegadah? Ya, dia berdoa sama Tuhan. Iya, sama- berdoanya. Saya tahu, maksudnya berdoanya seperti orang Islam begini atau seperti Kristen yang tutup gini. Ya, menurut Kakak seperti apa? Dia menegadah tangan. Masa saya nggak harus ngajarin Bible-mu? Kan saya tanya karena kamu Kristen, kamu kan menolak dia dikatakan Islam. Saya mengatakan dia Islam karena ciri-ciri ajaran dia dan ciri-ciri cara dia beriman itu seperti orang Islam persis. Contoh, dia sholat malam, dia sholat pada sore-sore, dia berdoa pada malam-malam hari. Apakah Kristen ada sholat malam hari? Mana ada kalian itu ibadah kalian itu ke gereja sekali seminggu. Paling nanti Ortodoks sama Katolik itu pun namanya sholata, dan itu nggak diikuti semua Kristen. Tergantung siapa yang ini aja. Nah, apakah Yesus itu ketika dia bertobat, kalian bilang dia nggak ada dosa, tapi waktu dia dibaptis itu baptis apa? Baptis yang oleh Yohanes Pembaptis itu baptis apa? Baptis apa namanya? Tahu? Nggak tahu. Bukan baptis selamnya yang saya tanya. Baptis buat apa? Ketika Yesus dibaptis itu dia lagi ngapain? Lagi main cosplayan gitu, ece-ece gitu. Enggak seperti itu loh Kak. Baptis yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, satu-satu baptis yang digunakan untuk pertaubatan. Kalau dia Yesus tidak berdosa, ngapain dia tobat? Gini Kak, aku mau jelaskan. Inilah aku jelasin, bukan kamu yang ngejelasin. Kalau kamu itu orang berilmu, paham teologi, pengajar S2 sarjana teologi, atau seorang yang belajar di kampus teologi, kamu saya kasih kesempatan menjelaskan. Tapi kalau kamu orang awam, apa yang mau kamu jelasin ke saya? Saya 7 tahun belajar Kristen loh. Masa kamu jelasin ke saya yang sudah 7 tahun belajar Kristen? Saya aja lawan debatnya itu pendeta-pendeta kalian, tiba-tiba ada orang awam mau ngejelasin Kristen ke saya. Apa yang kamu mau jelasin kepada saya itu sudah ada di kepala saya semuanya. Secara teologi saya paham bagaimana Kristen memandang. Ya, dengar baik-baik. Islam itu adalah sistem kepercayaan yang dibawa oleh para nabi-nabi karena diberikan Tuhan. Yesus itu dalam pandangan Islam itu membawa ajaran Islam. Kenapa? Dia tidak bawa Kristen, tidak bawa Yahudi, tidak bawa Kejawen, tidak bawa Hindu, tidak bawa Buddha. Dia nggak kenal itu semua agama. Dia itu punya sistem kepercayaan yang namanya adalah Islam, karena hanya Islamlah agama yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kenapa tidak tertulis itu di agama kalian? Karena dia bahasanya itu sudah dirubah di kitab kalian. Tapi kalau dicari tahu, ditelusuri, ada tertulis, aku tinggalkan shalom bagi kalian. Apa shalom mau ditinggalin? Apa shalom? Maka Yesus meninggalkan, setelah dia mengajarkan, dia sedang meninggalkan sistem kepercayaan. Apa sistemnya itu? Shalom, dari kata salam, asal kata Islam. Ada dia bilang, ku tinggalkan Kristen bagi kalian. Tapi dia berkata, ku tinggalkan shalom bagimu, ku tinggalkan damai bagimu. Kalau itu maksudnya adalah kedamaian secara fisik, murid-muridnya mati mengenaskan semuanya. Damai apanya? Maka tidak mungkin kedamaian secara fisik. Kenapa? Murid-murid Yesus ketika ditinggal Yesus berserak. Tapi apa yang ditinggalkan? Dia tinggalkan satu ajaran, satu sistem kepercayaan yang salam, aslam, yang salam, yang damai. Bukan ajaran yang membuat orang jadi rusuh. Mana ada Yesus itu joget-joget di gereja? Mana ada Yesus ngajarin untuk minta perpuluhan? Mana ada?
Giliran seluruh Taurat kalian tinggalkan, giliran perpuluhan di dalam kitab orang Yahudi kalian ambil. Aneh. Mana ada Yesus itu mengajarkan kalian joget-joget di gereja? Nggak ada. Dia mengajarkan untuk sujud kepada Tuhan dengan bentuk persujudan yang seperti kami lakukan orang Islam. Berdoa dengan menegadah tangan, ya Bapa. Mana ada jangan angguk-angguk, geleng-geleng. Mana ada Yesus ngajarin gitu? Kalau ada tunjukin datanya, Yesus ngajarin kalian berdoa gini. Yesus berdoa begini. Sama seperti kami umat Islam. Nah, meminta kepada Tuhan nih. Nah, nih. Ada pula dia kayak gini. Itu. Kalau kalian bisa membantah saya, kalian silakan. Saya senang sekali kalau kalian bisa bantah. Justru saya nunggu itu. Kenapa? Saya tuh nggak nyaman, nggak ada yang bantah sebenarnya. Kenapa? Saya butuh ilmu. Bukan butuh menyampaikan aja. Saya butuh ilmu tentang kekristenan yang datang dari orang-orang paham. Dan sekarang saya tanya Armel. Armel ini pernah baca Bible nggak? Coba Armel jujur deh. Jujur. Kita di sini mengajak berpikir, merenung dan jujur. Armel Uni tanya, pernah nggak kamu baca Bible? Saya nggak uji kemampuan kamu nanti. Saya memastikan kalau kamu coba Armel baca Bible nggak deh? Baca. Kamu percaya nggak kalau Yesus ngajarkan kamu benci keluarga? Percaya nggak? Nggak percaya pasti. Yesus suruh kamu membenci, Bu. Oke, buka Lukas 14:26. Buka Lukas pasal 14 nomor 26. Silakan buka. Tanya Bible di samping nggak? Silakan buka. Ada. Coba baca ya. Uni tunggu, baca yang keras. Lukas pasal 14 nomor 26. Baca yang kuat. Sama perikopnya pun bacalah. Kalau perlu satu kitab kalian baca. Dibaca kuat deh. Ambil Bible yang ada, Bu. Ambil Bible-nya, terus baca kuat. Baca Lukas kuat. berapa? Pasal 14 nomor 26. Ayat 22 ya. 26. Oh, 26. Ini firman Tuhan. Lukas 14 nomor 26. Baca. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istri, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Itu judul perikopnya. Ya, maka pertanyaannya dalam Lukas 14 nomor 26 itu, kalau kamu tidak membenci bapakmu, kamu bisa jadi pengikut Yesus nggak? Bu, ini Kak, menurut saya, pemahaman saya, kan ini kan tentang mengikuti Yesus. Nah, memang pas dikatakan di sini di ayat yang ke-26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci. Membenci itu bukan segala sesuatunya kita benci sekali kepada orang tuanya, bukan. Membenci yang gimana kalau gitu? Iya, kita tinggalkan, jangan lagi kita jangan Jadi lagi tinggalkan. Jadi iya. suruh tinggalkan keluarga. Ya bukan membenci juga, bukan membenci sepenuhnya, Di membenci situ kepada orang tua. berarti kata-kata membenci di situ bukan membenci artinya. Ditulisnya membenci, tapi bukan membenci maknanya. Ya, dengar dulu Kak, jikalau seorang datang kepadaku. Kamu tahu nggak bahasa Yunaninya itu apa? Kata di situ. Kata Yunaninya adalah miseo. Tahu arti miseo? Tidak ada makna lain dari miseo itu kecuali membenci, dibenci, kebencian. Ada makna lain dari kata miseo? Meninggalkan, contoh, lihat. Apakah kalian harus meninggalkan keluarga kalian untuk ikut Yesus? Jadi inilah kenapa saya katakan yang membuat kalian tetap Kristen adalah kalian tidak jujur di hadapan kami umat Islam. Tertulisnya adalah barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, maka tidak mungkin jadi pengikutku. Kalian bilang itu bukan membenci artinya Kak, padahal tertulisnya membenci. Maka apa yang tertulis, apa yang diucapkan Yesus sebenarnya tidak seperti yang diucapkan Yesus, tapi seperti yang diucapkan Kristen. Jadi ketika Yesus bilang membenci, bukan membenci artinya, tapi yang lain maknanya. Artinya kalian mengatakan perkataan Yesus salah, perkataan kalian yang benar. Jadi apa artinya di situ? Maknanya apa? Coba ganti katanya lah, jangan bilang membenci lah. Rubahlah, revisi lah biar orang nggak salah paham gitu loh. Kalau memang itu salah,
Jangan pakai kata membenci lah. Tertulisnya soalnya membenci di situ. Barang siapa tidak membenci ibunya, bapaknya, keluarganya, tidak bisa jadi pengikut Yesus. Lalu bukan membenci Kak artinya Kak, tapi mencintai artinya Kak sebenarnya. Salah tulis itu. Revisi lagi aja nggak apa-apa, kita tungguin kok. Armel, saya tidak menyerang agama Anda. Saya hanya mengajak Anda, men-trigger Anda supaya Anda konkret baca kitab tuh ya. Serius gitu loh. Jangan main-main. Baca, pahami, tekstual, kontekstual, faktual. Saya tuh ingin Anda sebagai seorang Kristen itu kembali ke kitab suci ketika berkeyakinan, bukan hanya menerima begitu saja ajaran gereja. Karena banyak gereja itu yang mengajarkan ajarannya dia buat doktrin sendiri. Makanya ada denom-denom di gereja. Setiap kalian beda-beda gerejanya dengan yang lain. Makanya lebih baik kalian pahami kitab kalian, sangat mudah. Masa Tuhan mempersulit kalian memahami kitab suci? Jadi saran saya, belajarlah lagi kekristenan, baru naik berjumpa dengan saya. Kalau tidak, saya yang ajarkan. Saya bersedia kok. Tenang aja. Saya kalau ngajarin kekristenan kepada orang Kristen itu objektif seperti yang diajarkan oleh ahli-ahlinya. Tekstual, kontekstual, faktual. Tapi itu kalau diminta ya. Saya nggak boleh ngajarin Kristen di ruang publik ini loh. Karena itu bukan kapasitas saya. Itu melanggar SKB 2 Menteri. Melanggar Undang-Undang IT. Ya, tapi kalau seandainya kalian ingin tahu pengetahuan saya tentang Kristen, boleh kalian tanya aja. Silakan Dek, buka aja Dek. Mau nanya apa Dek? Kalau nggak nanya aja tentang Islam Dek. Coba tanya tentang Islam, insya Allah kalau ada bukan keraguan ya, keingintahuan tentang Islam, insya Allah saya jawab. Oke Kak, kalau saya mau bertanya nih kan, kenapa harus disanjung-sanjung si Muhammad? Kenapa nggak Allah aja yang disanjung? Karena kami diajarkan adab. Jangankan Nabi Muhammad mengucapkan kenapa nggak sanjung si Muhammad. Kalau saya bilang kenapa kau menyanjung si Yesus, itu bagus nggak kata-kata kayak gitu? Inilah kenapa kita beda. Saya diajarkan adab. Saya nggak pernah bilang si Yesus, karena saya tahu kalian memuliakan dia. Tapi sepertinya Anda tidak diajarkan adab sama keluarga Anda. Jadi nggak ada diajarkan cara menghormati tokoh agama orang lain, tuh nggak ada kayaknya. Makanya ngomongnya kayak lantam gitu, si Muhammad gitu. Nggak apa-apa. Saya udah biasa. Saya udah biasa. Kalau saya nggak masalah. Saya ajarkan Anda aja. Dalam ruang publik itu sebenarnya kita tuh ada cara bicara yang baik. Contoh, tidak baik mengatakan si Jokowi. Itu tuh ada penegasan si Jokowi, penegasan tidak hormat gitu. Jadi bagi saya nggak masalah, karena kalian memang pada dasarnya tidak menghormati Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, Tuhan kalian bilang terkutuk kok. Jadi apa yang mau saya harapkan? Kalian menghormati Nabi saya? Tidak mungkin. Bagaimana saya berharap kepada orang yang mengutuk Tuhannya lalu menghormati Nabi saya gitu loh. Jangankan Nabi Muhammad, kita beda deh. Kalau kami itu menghormati Nabi Muhammad karena beliaulah kami tahu tentang Tuhan, dan beliau juga adalah orang baik. Buktinya peradaban yang beliau bawa mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Nah, perbedaan mungkin kalian itu kayak merendahkan Tuhan kalian karena kalian baca kitab Galatia 3:13 bahwa Yesus itu lebih rendah daripada kalian. Kenapa? Dosa kalian aja ditanggung sama Yesus, ngapain kalian menghormati Yesus? Dia dijadikan terkutuk buat kalian kok. Jadi secara tidak langsung doktrin kalian itu mengajarkan bahwa kalian tuh lebih mulia daripada Yesus. Contoh, kalian boleh nggak terkutuk? Nggak boleh sama Bapa. Tapi Yesus boleh nggak terkutuk? Boleh. Galatia pasal 3 ayat 13. Yesus dikatakan terkutuk. Secara tidak langsung, secara kehidupan kalian tuh jauh lebih mulia daripada Yesus. Minimal kalian itu tidak pernah terkutuk, walaupun kalian yang berbuat dosa. Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, bahkan dia yang terkutuk gara-gara kalian. Artinya kalian itu adalah orang yang sebetulnya tanpa sadar mendeklarasikan diri lebih mulia daripada Tuhan kalian. Kalau kami tahu kami itu tidak jauh lebih mulia daripada Nabi kami, karena Nabi kami itu memang mulia, akhlaknya mulia, jiwanya mulia, ruhnya mulia, orangnya mulia. Faktanya solid, orang-orang melindungi beliau, saking beliau itu betul-betul terlihat mulia, bukan terlihat saja, memang terbukti mulia. Bahkan salah satu scholar Yahudi, Michael Hart, mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang pertama, nomor 1 berpengaruh di alam semesta ini. Itu secara fakta, Michael Hart yang membuatnya. Yesus nomor 3 malahan. Nah,
Saya tidak pernah mendengarkan ajaran Yesus itu mempengaruhi peradaban menjadi baik. Saya tidak pernah mendengarkan satupun kekristenan itu masa-masa pada zaman Kristen itu dunia itu baik gitu. Saya nggak pernah. Contoh kayak Katolik sekarang sekolahnya bagus ya. Sorry, maaf. Itu saya nggak tahu kalau itu ada kaitannya dengan ajaran Yesus gitu loh. Ya, karena kan ajarannya Katolik itu kan kayak konsili, mereka bersama untuk kumpul ini dulu memberikan jadi dari pikiran manusianya gitu loh. Dan begitu juga dengan Protestan. Saya tidak pernah mendengarkan sepanjang sejarah peradaban Kristen muncul di alam semesta ini pernah ada peradaban Kristen yang sangat memperbaiki peradaban. Kalau kita bicara Singapura itu bagus ya, itu bukan karena agama Kristen. Jepang itu maju ya, itu bukan karena agama Kristen. Tapi ada satu negara yang pernah maju karena agama Islam tuh banyak, yang udah dipunahkan oleh negara-negara Kristen. Contoh, sistem kepercayaan yang ada di Qatar itu Islam. Makanya para pebisnis itu senang meletakkan sistem keuangannya di Qatar karena pajaknya kecil. Itu sistem Islam, tidak mempajai orang secara besar. Kemudian juga sistem-sistem yang ada secara agamawi mempengaruhi itu ada. Kolabnya Eropa karena buruknya sistem keagamaan yang diusung pada waktu itu, berperang dengan ilmu pengetahuan, itu berangus oleh sistem kebudayaan Islam. Jadi maksudnya gini loh, kenapa saya memuliakan Nabi Muhammad? Pertama, memang dia layak dan pantas dimuliakan. Tapi saya nggak perlu tanya kepada Anda, kenapa kalian kayak merendahkan Yesus gitu? Karena tertulis di kitab kalian ada, Yesus dijadikan berdosa, Yesus hina, nista, miskin. Tertulis itu. Matthew Henry mengatakan hidupnya dari minta-minta. Jadi wajar kalau kami memuliakan Nabi Muhammad karena dia pantas dimuliakan. Kalau Yesus, wajar kalian tidak memuliakan dia, karena secara teologi kalian merasa lebih mulia daripada Yesus gitu. Seperti itu. Armel, ya Armel nggak apa-apa. Saya coba kamu ajarkan kamu cara dialektika di ruang publik. Pertama, argumen itu harus tekstual, ada datanya. Kedua, usahakan kalau bicara itu tidak menyinggung kecuali ada data ya. Misalkannya memang datanya Islam itu mengajarkan persundalan, baru. Tapi kalau tidak ada, jangan memfitnah, tanyakan baik-baik dan pakailah diksi yang tidak merendahkan. Saya tidak pernah berkata si Yesus ya, karena saya bahkan sering mengucapkan Sayyidina Yesus, kecintaanku Yesus. Karena saya sebagai Islam tidak diajarkan membenci Yesus. Mengatakan Yesus Muslim itu pujian loh. Ya, karena kami umat Islam ini tidak diajarkan untuk membenci agama orang lain dan tidak diajarkan untuk menghujat sesembahan orang lain. Bahkan ada larangannya di Quran. Kalau kalian, saya nggak tahu diajarkan di gereja benci Nabi Muhammad, saya nggak tahu. Kalau agama udah mengajarkan kebencian itu bukan agama dari Tuhan lagi, itu pasti dari iblis. Silakan. Oke Kak, baik Kak. Jadi Kak, saya nggak terima kalau kakak bilang bukan apa sih, kami merendahkan Yesus, kami lebih mulia daripada Yesus. Dan ternyata Oke, kamu nggak terima ya? Ya, tapi gini. Bagaimana kalau saya bisa buktikan? Memang kalau di kakak sebut di Galatia memang ada di situ. Saya tak jujur. Ya. Apakah kamu mengimani Yesus pernah terkutuk, adekku? Jujur, dekku. Di sini kita diajak jujur, bukan diajak ngotot-ngototan. Saya nggak bisa kalau debat kusir. Adekku yang aku hormati ya, semoga kamu adalah orang yang jujur, orang yang hatinya penuh kebaikan, tidak membohongi diri sendiri. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13 itu, apakah kamu sepakat Yesus itu pernah terkutuk di tiang salib? Ya, karena dia kan, Yesus datang di dunia kan untuk menyelamatkan umat manusia, makanya. Yang saya tanya itu untuk apa dia terkutuk, bukan itu. Saya tanya, apakah kamu sepakat dia pernah terkutuk di tiang salib? Ya, sesuai di Galatia, iya itu. Nah, pertanyaan saya, kamu terkutuk nggak? Iya, makanya digantikan. Jadi kutuk itu bukan. Bayangkan, kamu yang tadinya terkutuk digantikan, dipindah alihkan kutukannya kepada Yesus. Terus kamu Iya Kak, merasa itu kan bahwa kamu tidak dengar gini, ini logika loh. Kamu yang berbuat dosa, kutukannya dipindahkan kepada Yesus. Sekarang ketika kutukan dosamu dipindahkan kepada Yesus, siapa yang lebih mulia di antara kalian, yang kamu yang tidak terkutuk
atau Yesus yang terkutuk? Siapa yang lebih mulia? Ya bukan tentang soal mulianya, kenapa? Saya tanya tentang mulia karena saya mengatakan diksi yang kamu bantah tadi adalah kalian itu merasa lebih mulia daripada Yesus. Kan itu yang kamu nggak sepakat. Ya. Kenapa kita lari dari kata mulia? Nah, maka ketika kamu sudah sepakati, ketika kamu yang berbuat dosa, kamu tidak terkutuk karena kutukanmu ditanggung sama Yesus. Pertanyaan saya, ketika ada satu orang yang terkutuk, yang satu tidak terkutuk, mana yang lebih mulia? Tidaklah sama antara terkutuk dengan mulia loh. Ya, aku ngerti Kak di situ. Ya, Apakah orang yang terkutuk itu adalah orang yang mulia? enggak. Jadi gini Yesus Kak, sudah gini. terkutuk, kamu tidak terkutuk. Siapa yang mulia di antara kamu berdua dalam pandangan esensi terkutuk dan tidak terkutuk? Di Galatia sesuai dengan konteks itu kan. Jadi Saya paham konteks itu, kamu nggak usah jelasin. Di konteks itu Yesus menebus dosa kalian. Sekarang kita udah satu, kita nggak usah mundur lagi. Saya langsung konfirmasi aja. Ketika kamu yang berbuat dosa dan kamu tidak jadi terkutuk karena kutukannya udah pindah kepada Yesus, sekarang pertanyaannya, di antara kamu dan Yesus siapa yang mulia, yang terkutuk atau yang tidak terkutuk? yang tidak terkutuk Siapa yang tidak terkutuk di antara kamu dan Yesus? manusia kan digantikan kutuk itu Berarti siapa yang lebih mulia? ya manusia lah, tapi sedikit gap. Ya, siapa yang mengatakan sekarang? Siapa yang mengatakan kalau kamu lebih mulia daripada Yesus? Kak, saya atau kamu? Gini kak, Saya mau konfirmasi terakhir. Sekarang siapa yang sudah mengakui bahwa kamu lebih mulia daripada Yesus? Saya atau kamu? ya saya mengatakan Ya sudah. Tapi kakak Kenapa tidak terima? Kakak dengarkan dulu. Apa? Kamu mau jelasin apa? Kenapa kutuk itu jadikan kepada Yesus? Saya nggak nanya itu bukan urusan saya, itu urusan doktrin kalian. Emang penting bagi saya tahu itu? Nggak penting, saya kan Islam. Yang penting kamu Iya, sudah tapi mengakui saya- kalau Yesus. Ya kan saya nggak gini deh. Kalau saya memberikan sebuah masukan kepada kamu, saya nggak paksa kamu dengarkan loh. Tapi kamu yang ingin dengarkan. Ketika saya buka room, jangan pikir saya ini mau dengarkan ajaran gereja. Enggak, kalau saya pengen tahu ajaran Kristen, saya punya nomor Deki Ngadas buat saya tanyain. Gimana ini penjelasannya Deki? Pak Esra Soru, Budi Azali, Pak Budi Azali, tolong dong ajarin. Ngapain saya harus tanya sama kamu? Kamu kan jemaat awam. Kan saya udah bilang dari tadi, jemaat awam jangan ngajarin Bunda Gembala. Saya 7 tahun belajar Kristen, kamu berapa tahun belajar teologi? Saya belajarnya bukan kaleng-kaleng loh. Saya belajar bukan cuma baca doang loh. Saya kaji dan saya bahkan belajar bahasa Ibrani loh, Dek. Gini ya, saya itu bukan orang sombong, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, tidak. Tapi saya khawatir kalau kamu ngajarin saya kekristenan nanti babak belur. Tapi kalau kamu pengen maksain nggak apa-apa deh, saya kasih kesempatan. Tapi kamu tanggung jawab ya. Saya menjamin kamu bicara tidak dipotong, tapi saya tidak menjamin kamu tidak dipermalukan di sini. Gimana? Sepakat? Saya kasih kamu kesempatan bicara banyak, menjelaskan agama kamu. Mau nggak, Armel? Armel buka deh. Saya kasih kesempatan kamu bicara tanpa dipotong 2 menit menjelaskan agama kamu sampai saya tanggapin. Saya jamin tidak dipotong, saya jamin tidak saya ganggu, tapi saya tidak jamin kamu dipermalukan oleh saya di sini. Nah, saya tidak bisa menjamin itu. Gimana? Berani? Saya izinkan kamu menjelaskan pemahamanmu tentang Kristen walaupun saya tahu kamu awam. Dengan catatan 2 menit kamu tidak dipotong. Saya biarkan kamu menjelaskan. Tapi setelah itu saya akan tanggapi. Saya tidak menjamin kamu dipermalukan, tapi saya menjamin kamu tidak dipotong dan tidak dipersekusi di room ini oleh saya. Gimana? Mau? Saya kasih kamu kesempatan menjelaskan kekristenan. Gak usah lah. Mau? Gak usah. Nah, mending nanya aja. Saya nggak mau kalian itu terintimidasi. Saya nggak mau kalian tuh kayak tertekan di sini. Saya mau kamu tuh santai di room ini. Saya mau kamu jadikan saya sahabat diskusi, orang yang bisa kamu tanya, dan kalau saya nggak bisa jawab, saya nggak jawab. Mending nanya sama saya, apa sih yang Uni tahu tentang kekristenan? Bagus, saya jawab. Apa sih yang Uni tahu tentang agama Islam? Saya jawab. Sebenarnya Mending begitu. itu yang mau Jadi saya berbagi. Apa? Itu yang kakak bilang barusan itu sebenarnya seperti itu, tapi ya itulah yang terjadi. Gini, kalau kamu siap mental bertanya tentang pengetahuan saya, kamu persiapkan mentalmu untuk mendengarkan jawaban saya. Kenapa harus saya bilang begitu?
Karena rata-rata teman-teman Kristen ketika saya menjelaskan secara tekstual, kontekstual, dan faktual berdasarkan kitab suci masing-masing, banyak yang tidak tahan mendengarkan. Kenapa? Karena saya akan menunjukkan bahwa semua yang diajarkan di gereja itu tidak alkitabiah. Contoh, Tritunggal itu tidak alkitabiah, itu hasil konsili. Yesus adalah Tuhan, itu tidak alkitabiah, itu hasil interpretasi. Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Tuhan, bahkan secara eksplisit ayatnya jelas, Bapa lebih besar daripada aku. Itu pernyataan konkret dari Yesus. Yesus sendiri yang bilang, aku utusan, Bapalah Tuhan satu-satunya. Tapi kalian karena didoktrin oleh gereja, kalian nggak ngikutin Yesus, kalian ngikutin pendeta kalian. Makanya sama saya di sini jangan adu argumen tentang ajaran gereja. Saya gereja manapun, contoh gereja Oneness saya tahu doktrinnya, gereja Marsion saya tahu doktrinnya, warna doktrinnya, corak doktrinnya. Gereja Unitarian, gereja Protestan pun banyak itu denominasinya, hampir berapa ribuan itu. Katolik pun saya tahu, metode-metode mereka juga tahu. Oke, Kak. Nah, sekarang yang kamu ingin tahu tuh apa? Jadi Pemahaman saya tentang Kristen atau pemahaman saya tentang Islam? pemahaman kakak tentang Kristen dan Islam lah. Kenapa Oke. sampai sebegitunya kakak pelajari Alkitab selama 7 tahun tentang kekristenan, dan juga kenapa juga Oke. kakak pelajari agama Islam? Yang Oke, membuat kakak- pertama alasan saya belajar agama Islam itu kewajiban bagi saya. Bagaimana saya mau beribadah kepada Tuhan saya dengan serius sementara saya tidak tahu ajarannya. Tidak ada ceritanya kita tahu tanpa belajar, kecuali kita nabi. Ada orang yang punya pengetahuan tanpa belajar, namanya para nabi, karena dia diberikan tahu oleh Tuhan langsung. Tapi kita yang bukan nabi ini tidak mungkin tahu kalau kita nggak belajar. Makanya saya ingin tahu semua seluk-beluk agama saya dengan saya belajar. Makanya saya kuliah ngambil jurusan prodi pertama PAI, kemudian convert kepada KPI, Komunikasi Penyiar Islam. Saya mengkomunikasikan Islam di ruang-ruang yang saya berikan gratis untuk kalian, bukan tempat yang berbayar. Nah, kenapa saya belajar Kristen? Ini alasannya. Pertama adalah saya melihat orang Kristen ketika menjelaskan agamanya, bahkan hanya masalah ketuhanan saja, itu banyak beda-beda. Contoh Edis bilang Yesus punya Tuhan. Edis bilang menyembah banyak Tuhan itu alkitabiah. Orang Kristen terima itu loh. Tapi orang Katolik terima enggak. Kata Edis penyalipan karya iblis. Kata orang Kristen kebanyakan penyalipan karya Allah. Antara Allah dan iblis aja nggak bisa bedain. Karena saking banyaknya penjelasan-penjelasan yang berbeda antara kalian satu sama lain, saya cari tahu dengan cara apa sih sebenarnya isi di kitab sucinya. Ternyata rata-rata ajaran yang diajarkan di gereja-gereja Kristen itu bahkan ada yang tidak sama sekali kaitannya dengan kitab suci. Ada contoh dosa waris. Tidak ada dalam kitab suci kalian itu diajarkan dosa waris. Tunjukkan kepada saya dalilnya. Menuduh Adam terkutuk juga tidak tertulis. Itu adalah interpretasi, bukan tertulisnya Adam terkutuk. Yang justru terkutuk itu adalah tanah. Perempuan gara-gara ditulahi Tuhan sampai dia kalau hamil itu sakit dan dia birahi kepada suaminya. Jadi ketika banyak Kristen mengatakan kita semua sudah dapat dosa waris, nggak ada dalilnya itu. Saya tanya-tanya sama Kristen, nggak ada. Karena saya lihat orang Kristen tetap mengajarkan dosa waris. Saya cari tahu dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, nggak ada tertulis ada dosa waris. Kalau ada silakan. Kalau ada dosa waris tertulis, Tuhan mengajarkan dosa itu diwariskan. Justru bantahannya banyak. Bapak tidak di Yeskiel, bapak tidak menanggung dosa anak, anak tidak menanggung dosa bapak. Tidak mungkin bapak dihukum karena anaknya, tidak mungkin anak dihukum karena bapaknya. Itu bukti tidak ada dosa waris. Anehnya kalian Kristen percaya ada dosa waris. Entah dari mana itu ayatnya. Siapa yang ngajarin? Itu satu. Yang kedua, tentang Tritunggal. Saya bongkar kitab kalian, justru Musa dan Yesus mengajarkan Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Apa artinya itu dalam bahasa Ibrani? Shema Israel, dengarkan wahai Israel, Adonai Tuhan kita, Elohenu Tuhan kita, Echad. Echad artinya apa dalam bahasa Ibrani? Tunggal. Tiba-tiba jadi Tritunggal. Yang mengajarkan Tritunggal apakah Yesus? Tidak. Kalian menginterpretasikan Tritunggal hanya karena Yesus berkata, baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Oh, itu artinya Tritunggal. Tuhan itu 3 artinya. Bahaya kalau kayak gini.
Masuklah ke rumah dengan menyebut nama Allah, nama Nabi Muhammad, dan nama ibumu. Wah, berarti tiga-tiganya Tuhan. Sama kayak gitu, diinterpretasi bahwa ini maksudnya adalah Tritunggal. Padahal tidak pernah Yesus mengajarkan Tritunggal. Yesus itu dari bangsa hidup di ruang lingkup orang Yahudi yang sistem kepercayaannya itu diakui secara sejarah monoteis murni. Itu. Nah, satu lagi, apa Yesus ada ngajarin buat bikin gereja? Ya ada. Gereja itu dari kata igreja bahasa Portugis. Yesus itu cuma punya jemaat, bukan gereja. Gitu. Nah, itu alasan saya kenapa saya belajar agama kalian, supaya saya tidak dibohongi sama pendeta ketika diskusi, supaya saya tahu bagaimana sebenarnya agama kalian itu berkembang. Kemudian saya pelajari sejarah gereja. Sejak semula tentang Yesus ini sudah jadi perdebatan di kalangan kalian. Makanya muncul Konsili Nikea 325 itu karena ada perbedaan antara Arius dengan Athanasius. Tapi dimenangkan si Athanasius di situ karena yang lebih banyak percaya ada Tritunggal. Kenapa? Ya pada waktu itu rata-rata orang Yunani di situ terbiasa menyembah Tuhan beranak, Tuhan berkeluarga. Dan pada waktu itu kaisarnya Konstantin. Siapa Konstantin? Konstantin adalah mantan penyembah dewa matahari. Itu faktanya. Kalian tolak ini ya tolak aja, nggak apa-apa. Kalau mau bantah silakan bantah. Saya senang dengan bantahan kalian. Justru saya menunggu kalian membantah supaya saya dapat ilmu. Gitu. Tante, kenapa ponpes sekarang viral banget? Karena jarang-jarang ponpes melakukan persundalan seperti gereja. Kenapa gereja kalau terjadi persundalan nggak dibahas? Karena udah kebiasaan. Ya, kalau kenapa sekarang orang kaget kalau pondok pesantren melakukan pencabulan? Karena sudah 70 tahun kita merdeka, tidak ada secara masif pondok pesantren melakukan pencabulan, ya. Justru jarang-jarang kita dengarkan. Sekali dengar, baru kaget kita karena image-nya orang Islam itu tidak mungkin berbuat salah dalam pandangan kalian. Makanya ketika ada kiai yang salah kalian langsung angkat. Tapi kalau pendeta cabul, kenapa nggak diangkat? Ya karena udah biasa, karena rata-rata begitu. Itu sebenarnya konstruksi berpikirnya begitu. Jadi ketika ada kiai yang cabul kita kaget. Ya kenapa? Ya karena nggak biasanya kiai cabul. Tapi kalau pendeta cabul kita nggak kaget. Kenapa? Rata-rata pendeta cabul. Nah gitu. Dan jumlah kecabulan korban yang dilakukan oleh pendeta dengan ustadz atau kiai ya nggak bisa dibandingin. Kalau di dalam ranah kekristenan itu jumlah ratusan ribu itu udah biasa. Tapi kita kaget kalau jumlahnya sampai 50 orang di pondok pesantren. Karena sepanjang sejarah peradaban gak ada sampai seperti itu gitu. Jadi kita kaget, wah ini rekor baru nih. Makin lama makin biadab nih ustadz-ustadz nih. Ya, dulu-dulu nggak pernah nih kita dengar nih pondok pesantren sampai korbannya sampai 50 orang nggak pernah. Tapi kalau gereja udah biasa. Jadi kayak dinormalisasi aja. Oh kalau gereja kalau ada pencabulan cuman 50 orang mah nggak dianggap karena udah korbannya tuh nggak ada, nggak, maksudnya korbannya tuh 50 tuh kayak nggak main. Kenapa nggak main? Karena biasanya korbannya segini tuh, ya. Karena biasanya rata-rata korbannya segini tuh. Jadi kalau cuma 50 tuh nggak dianggap karena korbannya segitu biasanya tuh. Pelakunya aja kalau di pondok pesantren korbannya 50 orang, tapi kalau di Kristen pelakunya aja 300 orang pelakunya loh. Kalau satu orang makan 10 orang dikali 300 berapa itu? Terus ini kenapa nggak viral pelecehan yang ada di gereja? Ya karena udah lazim, udah biasa. Nih Prancis 216.000. Jadi udah kayak biasa gitu loh. Tuh Jerman tuh ribuan anak, mainnya ribuan kalau Kristen ini guys. Tuh 4.444. Nih Australia. Jadi nggak sedikit gitu loh. Jadi makanya nggak viral kalau pelocohan terjadi di gereja karena udah muak orang-orang, korbannya udah biasa banyak. Terjadi pelocohan di gereja, berapa korban? 5. Biasanya udah ratusan ribu gitu. Tapi kalau ada korban pelecehan 50 orang di pesantren, terguncang kita semua karena nggak biasa itu nggak biasa. Itu bukan hal yang lazim, itu bukan hal yang sering kita dengarkan, bukan hal yang kayak menjadi mendarah daging di agama Islam gitu.
Ya, gitu. Itu alasannya kenapa pondok pesantren viral, ya. Gitu. Dan kenapa diviralkan oleh orang-orang Kristen? Karena orang-orang Kristen itu yang di sosial media itu nggak punya argumen lain untuk menyerang agama Islam. Jadi salah satu cara untuk menyerang agama Islam adalah dengan menyerang pelaku agamanya gitu. Makanya jadi viralnya gitu. Ya. Begitu, Dek. Gimana? Misionaris nyusup ke pesantren? Nggak juga lah. Nggak ada juga kayak gitu. Giliran Kiai cabul kalian bilang misionaris. Nggak juga kayak gitu. Kita orang Islam. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Ya emang si kiainya aja cabul. Kok kalian tuduh pula misionaris? Ada-ada aja kalian. Kami bukan orang bodoh. Orang Islam itu bukan orang bodoh. Apapun kesalahan nggak semua Kristen yang nanggung. Akui saja. Memang di dalam agama Islam itu juga ada yang biadab. Nggak usah kayak gitu. Nggak usah. Jangan kalian jadi orang Islam yang kalau giliran oten yang berbuat biadab kalian tepuk tangan, giliran kiai kalian takut dan malu, sembunyi. Nggak ada. Aku nggak ada kayak gitu. Nggak ada bagi aku kayak gitu. Karena agama yang baik itu bukan dilihat dari kelakuan penganut agamanya. Karena apa? Kalau itu terjadi, agama Kristen lah agama yang paling banyak kelakuan busuk penganutnya. Sejarahnya jelas itu, besar-besar semua sejarahnya. Coba ada Islam, peradaban Islam melakukan inkuisisi kayak di Kristen, Katolik? Nggak ada. Ada di Islam melakukan perburuan kepada perempuan untuk dihabisi seperti perburuan penyihir di Eropa di abad ke-8 atas nama agama? Nggak ada. Apa ada penjajahan di atas dunia itu di bawah komunitas Islam untuk mengajarkan agama Islam? Nggak ada. Apa yang kalian dengarkan selama ini? Irak itu bertempur, kenapa? Dituduh ada senjata itu di situ. Kemudian negara-negara Arab diadu domba karena intervensi dari anak-anak Tuhan. Gak usah fitnah. Gak suka aku fitnah-fitnah di sini. Kalau kalian mau memfitnah, kalian sebarkan itu di room kalian. Itulah room kalian. Di sini nggak akan dibiarkan fitnah merajalela. Ini room yang tidak mementingkan perasaan tapi mementingkan benar dan salah. Kita utamakan benar dan salah dulu, baru perasaan belakangan. Karena sejarah tidak mengenal perasaan, sayang. Sejarah agama Kristen itu penuh dengan darah. Munculnya Kristen juga karena pembunuhan Tuhannya kok. Ya. Sejarah kekristenan itu penuh dengan darah, bukan cuma darah manusia, bahkan darah Tuhan. Tepuk tangan buat darah Tuhan dulu. Ya lo Pak, perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik sini. Saya Kristen Protestan. Oke. Saya sesuai dengan di akun saya. Oke Pak Lendi, selamat datang di room saya. Room saya ini adalah room tempat saya menjawab pertanyaan dari non-muslim dan mengkomparasinya dengan agama kalian. Saya adalah orang yang mendalami belajar tentang Islam dan kekristenan. Kenapa? Karena dua inilah yang akan menjadi materi kajian saya. Dan saya adalah orang yang ingin room ini menjadi room edukasi. Maksudnya apa? Room ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk memberikan informasi benar supaya orang-orang yang dalam kesalahan selama ini bisa bertaubat dari kesalahan. Kita di sini mengajak berpikir, merenung dan mengajak orang untuk jujur. Jadi tidak ada di sini debat kusir karena saya tidak tertarik debat kusir dengan orang awam. Kalau kalian bilang saya kalah, kalah aja, saya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ingin dialektika bersama saya dua arah, wajib buka kamera dan pakai data kalau bicara. Tapi kalau tidak bisa buka kamera, tidak bisa pakai data, silahkan hanya bertanya saja. Dan pastikan pertanyaan kalian itu adalah tentang agama saya, karena saya bukan pendeta. Gitu. Silakan. Baik, saya mau memahami tentang agama Islam. Yang saya tahu bahwa katanya selalu di Islam itu tidak ada kontradiksi, betulkah seperti itu? Apanya? Yang nggak ada kontradiksi apanya? Ada kontradiksi. Saya pernah mendengar. Ya apanya dulu? Ya apanya dulu? Ya, Paham nggak?
Ya, iya di sini yang mau sampaikan. Seringkali saya dengar kalimat di kalangan umat Muslim mengatakan lakum dinukum waliyadin. Pak, makanya saya tanya Pak, apanya yang kontra? Iya, Takutnya Bapak nggak ngerti definisi kontradiksi. saya Yang mau- disampaikan oleh kami, makanya saya luruskan dulu nih. Kayaknya Bapak salah paham deh. Saya mau lengkapi ya, saya mau lengkapi. Maksudnya di situ kan ada mengatakan lakum dinukum waliyadin, yaitu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan saya mau konversikan dengan At-Taubah 29. Bagaimana itu? Apakah itu tidak bertentangan? Silakan. Ya coba diksi yang kontra yang mana? Coba Anda, saya Yang tanya dulu, dikatakan di diksi yang kontra yang At-Taubah mana? itu kan, perangilah orang-orang kafir, bikinlah orang itu menjadi tunduk, dan kalau mereka tidak menerima, ya ada katanya bunuh di situ kan. Ya kontradiksinya di mana? Di sini tadi kan katanya bagimu agamamu, kan ngapain diperangi lagi? Oh, Oke, saya jelaskan. Sorry, Ketika Anda bicara konteks Quran surah At-Taubah, situasi kondisi pada waktu itu lagi perang, Pak. Nggak ada damai dalam perang, Pak. Masa kalau lagi perang kita Bapak jangan diganggu, saya lagi menjelaskan. Silakan. Ayat itu turun dan ayat itu adalah ayat yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sedang berperang. Masa iya sedang perang kami disuruh cium kudus? Nggak mungkin lah ketika berperang kami disuruh, iya udah deh agamamu untukmu, agamaku untukku. Nanti kalau Belanda datang sini, agama kau untuk kau, agamaku untuk kau, jadi aku nggak boleh perang. Nggak bisa. Justru dalam Islam itu diizinkan berperang kalau kalian diperangi. Ya kami kalau diperangi, kami perangilah. Kalau kalian datang kepada kami ngajarin agama kalian, ntar Pak, saya lagi menjelaskan, jangan dipotong. Kan Bapak saya sudah bilang dari tadi. Bapak bicara di sini tuh bertanya yang menjelaskan saya. Quran surat At-Taubah itu bicara tentang orang kafir yang menyerang Nabi Muhammad karena pada konteks masa waktu itu Nabi Muhammad sedang diperangi sama orang kafir. Itu faktanya begitu. Quran surat At-Taubah. Nah, pada waktu turun Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, para kaum kafir Quraisy tidak memerangi Nabi Muhammad, tapi ngajak Nabi Muhammad untuk win-win solution. Apa kata mereka sama Nabi Muhammad? Ayo kita gantian yuk. Tahun besok aku sembah Tuhanmu, tahun sekarang kau sembah Tuhanku. Dijawab sama Nabi Muhammad, lakum dinukum waliyadin. Lihat perlakuan Nabi Muhammad loh, sesuai konteks loh. Tapi kalau kalian bawa agama kalian dengan cara memerangi kami, pukullah orang itu. Kami pukul tengkuk kalian. Makanya jangankan pukul, tombak pakai rama beruncing pun boleh. Datanglah kalian bawa agama kalian dengan cara menjajah, memerangi kami. Ku tombak, ku cari lagi bambu runcing kayak pahlawan-pahlawan dulu. Ku tombak kepalanya. Iya, aku aja berani. Sempat datang satu bangsa kepada negara Indonesia nih ya. Datang bawa agama kafir. Dibawanya lah agamanya, diperanginya kami, dijajahnya kami untuk ikut agamanya. Aku, sapuku itu kuruncingkan ujungnya, ku tombak pala bapaknya. Dibolehkan itu di Islam. Kenapa diperangi kami? Datang-datang mau ngambil rumahku, mau jadikan kami seagama dengan kau. Kau pikir siapa? Nggak ada cerita dalam agama kami itu. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, nggak ada kayak gitu. Ya, jadi kami harus memerangi orang kafir yang memerangi kami. Jangankan kalian kafir perangi kami, orang Islam aja merangi aku, ku tampar balik. Ya, sempat ada orang Arab Saudi, agamanya Islam, datang ke Indonesia, menjajah Indonesia. Kalau kalian pikir kami, oh itu kan orang Islam, dia saudara kita diam-diam aja. Nggak ada ceritanya di agama kami kayak gitu. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Nggak ada di situ dijelaskan. Kecuali orang Islam, nggak ada. Andai orang Islam memerangi kami, tetap kutombak pakai bambu runcing. Tiba-tiba masuk penjajah ke sini, Belanda. Tapi Tiba-tiba konteks Belanda ayat itu membayar. bukan orang yang menyerang itu, perangilah orang-orang kafir. Aku coba tunjukin satu ulama yang mengatakan di situ konteksnya bukan berperang. Inilah lucunya orang Kristen. Aku yang jawab, dia yang. Kalau Anda membantah jawaban saya, bantahnya bukan pakai pikiran Anda, Pak, pakai data. Ini ulama bilang itu bukan konteks perang. Gitu caranya. Contoh saya tadi bilang, nih pendeta kalian yang bilang nih ayat dongeng di kitab kalian. Saya nggak pakai kata-kata saya. Saya bilang bahwa itu konteksnya perang, lalu Anda bilang tidak, karena ada kata orang kafir di situ. Coba tunjukin bahwa konteksnya tidak berperang. Anda kan lucu.
Yang mengatakan konteks berperang itu justru ulama-ulama saya, para ahli, karena ayat itu asbabun nuzul turunnya ketika orang berperang. Itu ditambahkan dari luar ya, ditertulis di situ kan nggak ada. Sejak kapan yang namanya konteks tertulis? Ini aku belajar, aku belum pernah lagi belajar agama ada konteks itu tertulis sebagai ayat gitu guys. Memang kok Bapak pikir perikop ayat di dalam kitab Bapak itu ditambahkan Yesus? Bapak tahu perikop ayat Bapak ini nih tentang perikop tentang meninggalkan keluarga di Lukas 14:26 ini ditambahkan Yesus, Matius yang nulis. Yang namanya perikop atau konteks itu adalah sesuatu yang kita analisis di luar ayatnya. Namanya konteks. Mari ini. Oh, analisis ya. Masa saya harus ngajarin? Oh iyalah, karena orang tahu pada waktu itu diberitakan Nabi air ini. Pak, tunggu dulu Pak, selesaikan dulu. Kita belum. Bapak jangan bawa ke ranah lain dulu Pak. Justru saya mau selesaikan dulu nih di sini Pak. Kan Bapak bilang itu bukan konteksnya sedang perang tuh. Ya, jangan terlalu panjang-panjang jawabannya gitu. Pak, kalau Bapak tidak sabar mendengarkan penjelasan agama saya, ngapain Bapak tanya? Lucu. Saya ini bukan orang yang bisa Bapak perbudak. Udah habis Pak masa perbudakan. Islam itu anti pada perbudakan Pak. Bahkan kami disuruh merdekakan budak. Beda di agama Bapak, diizinkan memperbudak. 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Bapak tak berhak memperbudak saya karena Bapak nggak bayar naik ke sini. Bayar aja Bapak nggak berhak memperbudak saya loh. Bapak saya izinkan bertanya. Kenapa saya jawab Bapak ganggu? Kan yang nonton bukan cuma Bapak, 1000 orang loh yang nonton loh. Jangan dipotong jawaban saya. Kalau nggak bisa ikuti aturan komal saya kan nggak perlu juga naik ke sini. Lestarikanlah tahu diri sebagai tamu, porsikan diri sebagai tamu. Kecuali Anda sebagai narasumber diberikan hak veto untuk menjawab. Anda kan nanya ke saya yang jawab. Anda di sini nggak saya kasih hak untuk memperbudak mijak-mijak kepala saya di sini loh. Saya kasih Anda kesempatan untuk bertanya tentang agama saya. Kalau Anda mau membantah jawaban saya, tunjukkan literasi, data ilmiah. Gitu, ya. Kalau kalian misalkannya ingin membahas ayat saya, kalian membahasnya secara terjemahan kalian keliru nggak apa-apa. Jangankan ayat saya yang terjemahannya ya, kitab kalian terjemahan aja kalian sering pelintir, jadi kami nggak heran. Tapi ketika saya menjelaskan agama saya kalian tolak, apa dasar kalian tolak? Ada data kalian yang mengatakan konteksnya sedang lagi nggak perang itu. Ada ulama-ulama kami bilang sebetulnya konteksnya lagi nggak perang itu. Nah, terus Anda tadi bilang, saya menilai nih, kenapa sekarang lagi damai kita perang? Siapa yang lagi damai perang? Coba saya tanya. Yang sekarang orang lagi damai-damai di perang itu justru Donald Trump noh, Kristen. Orang lagi tenang-tenang Venezuela tuh diserang sama Kristen Amerika itu. Rusia tuh sama sama Ukraina tuh, orang lagi santai-santai damai-damai menikmati teknologi malah diserang. Venezuela tuh dirampas tuh minyaknya sama Amerika tuh. Siapa yang memerangi kalian? Ada kalian diperangi di Indonesia ini? Ada jatuh jihadis satu kok. Ada Muhammadiyah sama NU ngajak perangi Kristen yang ada di Indonesia. Apa itu? Jangan framing di tempat saya, nggak ada di sini tempat framing. Ini tempat kita edukasi. Tunjukkan kasus kalau Anda mau bawa kasus. Yang ada tuh sekarang tuh KKB tuh. KKB yang pengen ini. Anda tahu KKB itu? Tahu? Kristen apa Islam itu agamanya? Kristen. Perang sama siapa? Sama tentara negara kita, polisi negara kita. KKB itu campuran, Bu. Ada juga Islam itu. Tunjukkan KKB yang tunjukkan orang KKB yang berpihak pada pemberontakan yang Islam. Hei, tunjukkan orang KKB yang Islam. Namanya siapa? Abdullah. Tunjukin sama saya. Ya tunjukkan. Kau tunjukkan sama aku. Jangan kau bicara banyak di sini. Bukti yang bicara di sini. Kau omongan ada-ada aja. Tunjukkan sama aku KKB namanya Abdullah. Allah makjang. Tunjuk. Mana datanya? Nanti searching aja ada itu. Kok aku pula yang kau suruh cari? Kau yang nuduh, kau yang bilang, kok aku pula. Aku nggak pernah framing. Diam kau. Di sini bukan tempat kau mijak-mijak pala aku. Ku bilang kami ini anti penjajahan. Kau masuk ke komalku dihargai, kau nggak menghargai yang punya komal. Ku ludahi nanti. Yang kalian pikir kami ini lemah lembut sama biawak, nggak ada. Kami tidak dibenarkan lemah lembut kepada penjajah. Siapa penjajah? Orang yang ingin punya otoritas di room dan di ruang-ruang kami di rumah. Masuklah kalian maling ke rumah orang Islam, kalau nggak dihantam muka kalian. Kecuali kalian masuk maling ke rumahnya orang Kristen, dikasihi kalian. Karena Kristen disuruh mengasihi penjajah. Kasihilah musuhmu. Mana boleh maling dihakimi dalam agama Kristen. Depan orang Islam jangan kalian. Masuk kalian ke rumah orang Islam maling.
Oh, habis kalian. Karena kami ada perintah melindungi keluarga kami. Kalau bicara jangan pakai congortologi, Pak. Saya di sini bicara pakai data. Kalau kita tunjukkan data kebiadaban orang Kristen, Profesor Juan Cole menyatakan yang paling banyak berbuat membun-bun orang di alam semesta ini agamanya Kristen. Sih, saya punya datanya nih, Juan Cole, seorang profesor. Ya, kalau bicara pakai data, Pak, sama saya, Pak. Saya seorang akademisi, soalnya. Kalau bicara katanya jangan di sini. Nggak ada di sini ceritanya, dibiarkan kata-katanya. Nih contohnya nih. Anda kalau bicara teroris dengan agama, ada satu jurnal ilmiah yang ditulis oleh Juan Cole, seorang profesor historis. Juan Cole, ada Islam namanya itu. Islami dia. Dari kecil mamanya Islam, Abdullah nama bapaknya, namanya Juan Cole. Nih kalian lihat nih. Nih, 20th century death in war and political violence by religion, by agama nih. Korban-korban kematian karena agama. Situsnya namanya Inform Comment. Siapa penulisnya? Nih penulisnya. Siapa namanya? Nih, Juan Cole adalah pendiri dari pemimpin redaksi Inform Comment. Ia adalah profesor universitas terkemuka Richard P. Mitchell. Dia profesor di University Richard P. Mitchell di Departemen Sejarah Universitas Michigan. Ia adalah penulis di antara banyak buku lainnya, bla bla bla. Namanya Juan Cole. Ya, apa katanya? Berapa jumlah pembun-bunan yang dilakukan oleh orang Kristen yang ngaku-ngaku agama kasih, ngaku anak Tuhan ini, yang ada Tuhan dalam dirinya? Tengok diagram ini. Seiris tipis ini orang Islam, sebiru banyak ini Kristen. No. Kill by Christian of European heritage. Ini baru yang besar, belum yang kecil-kecil nih. Kill by Muslim karena perang-perang orang Islam. Apa? Katanya. Ada katanya. Faktanya di sini. Di sini bicara faktanya. Data di sini. Kalau cuman bilang katanya, nanti aku bilang kata orang aku bini Yesus. Percaya kalian? Nanti aku bilang kata orang aku bini Yesus. Percaya kalian? Kata Yesus aku istrinya. Gimana? Katanya dibawa ke sini. Nggak ada faktanya di sini bawa. Kalau katanya pun pandai aku jadi rasul pula aku. Katanya aku rasul. Bisa begitu. Makanya bedakan dongeng, mitos sama sejarah. Jadi kalau kita bicara kebiadaban orang beragama, sudah kutunjukkan data paling banyak justru agamanya Kristen. Peristiwanya besar-besar semua, tahunnya panjang-panjang semua. Inkuisisi Katolik 500 tahun, perburuan penyihir campur Katolik sama Kristen, Protestan 400 tahun. Kolonialisme campur Protestan dengan Kristen, puluhan ratusan tahun perang salib Kristen lagi. Apa yang mau kalian jelek-jelekkan dari kami umat Islam? Oh, ada kok Kiai Cabul. Sejak kapan kami bilang kalau kalian masuk Islam langsung punya Roh Kudus dalam diri kalian yang membimbing kalian melakukan perbuatan seperti Tuhan? Nggak ada. Yang namanya orang Islam itu diuji oleh Allah. Justru dia akan diuji dengan perempuan, diuji dengan uang, menunjukkan bahwa dia bisa menahan diri. Kalau dia tidak bisa menahan diri, terkutuklah ia. Nggak ada di Kristen, kayak di Kristen. Kalau kalian tidak bisa menahan diri, yang salah iblis, kalau nggak Adam. Kalian nggak boleh disalahkan. Lebih baik Tuhan kalian yang terkutuk daripada kalian. Kalian yang berdosa, Tuhan kalian yang terkutuk. Giliran kami umat Islam menunjukkan bahwa dalam Islam itu sendiri, bahkan kalau di Islam ada nama peradabannya Golden Age. Di Kristen peradabannya ada, namanya Dark Age, masa kegelapan. Nggak usah bawa-bawa perilaku kebiadaban manusia depanku kalau itu berkaitan dengan agama. Malu agama kalian nanti. Datanya bejibun sama aku tentang pelecehan seksual, korban di pesantren 50, kalian kaget. Itu 200.000 korban di gereja, nggak terguncang kalian? Enggak, karena udah biasa. Giliran kiai mencabuli, kalian semua ibu kiai mencabuli. Hantu belau. Kami nggak ada juga bilang kalau kami itu pasti nggak ada yang mencabuli. Ya, kalau bicara itu nggak usah kau bahas, Pak. Kalau nggak usah dengar, nggak usah, kalau nggak tahu nggak usah bahas. Ya, di sini tempat kalian bertanya bagaimana cara memahami agama saya supaya kalian tuh nggak keliru. Makanya room ini adalah room dialektika. Ya, kenapa? Nanti kalian bilang lagi, kenapa di ini terjadi gini-gini? Kalau itu. Kalau kau udah bisa bedakan Tuhan dan manusia, Pak, baru kau boleh mu'alaf. Sekarang gue tanya, bisa bedakan Tuhan dan manusia? Tuhan apa Tuhan?
Ah itulah kan, tengoklah, aku bilang Tuhan, dia bilang Tuhan. Ah jangan-jangan kau nggak bisa Karena di bedakan Indonesia, Tuhan. Oke, kata-kata nggak Tuhan usah ini kita, tidak baru usah. terjadi Gini, tahun 70-an. dengar. Sekarang gini, aku nggak usah antara Tuhan dan manusia. Sekarang aku tanya, apa beda Tuhan dan Tuhan? Silakan. Aku kurasa Tuhan sama Tuhan sama aja. Ngapain kau tanya sama aku Tuhan atau Tuhan? Ternyata sama aja di depanmu, kan lucu kau Pak. Itu makanya Kan kau tanya karena syarat inilah. di Indonesia Tuhan baru ada tahun 70-an. Tengok teman-teman, kalau tidak ada perbedaan antara Tuhan dan Tuhan, ngapain kau tanya sama aku Tuhan atau Tuhan? Kan gak ada bedanya. Iya. Tadi ku tanyakan Sama ya. samamu. Menurutmu kan sama? Ya udah sama berarti. Kalau menurutmu sama, aku ikuti maumu. Oke, Aku pengen lanjut. tanya samamu, apa beda Tuhan dan manusia? Silakan. Kalau aku pakai Tuhan aja lah. Yang kutanya Tuhan, kenapa Tuhan? Yang kutanya Kalau bagi Tuhan. aku Tuhan sama Tuhan sama. Yang kutanya, ya udah kalau gitu aku bilang Tuhan. Ini orang gimana ini? Karena Tuhan inilah kan buatan tahun inilah kenapa 71. Pak. Ini aku nggak tanya kapan pertama sekali Tuhan dibacakan, karena Bible-mu aja baru tahun ribuan kemarin adanya yang bahasa Indonesia. Kita nggak bahas itu. Anda kan bertanya bagaimana cara mu'alaf. Saya katakan tidak mungkin seseorang itu mu'alaf ketika dia tidak bisa membedakan mana Tuhan dan mana manusia. Kita bicara Tuhan. Tuhan dalam definisi terminologi di Indonesia sepadanannya adalah God, bahasa Inggrisnya dewa, bahasa Sanskertanya ilah, bahasa Arabnya Eloah, Elohim dalam bahasa Ibraninya. Gitu pun nggak ngerti. Kayak mana mau jadi Islam? Kalau Tuhan di Kristen itu bukan God. Saya nggak But bahas Lord. Tuhan. Lord, bukan Saya God. kalau saya tidak bahas Tuhan, kenapa bahas Tuhan? Saya lagi bahas Tuhan. Anda ngerti nggak Kalau konteks Anda bahas pembicaraan God kita ya, nih? God ya. Nah ini orang nih. Makanya denger Pak biar nggak berulang. Saya bilang saya lagi bahas Bahasa Tuhan Jawa. yang padannya adalah God, dewa dan ilah. Anda itu sulit mendapatkan ilmu bukan karena Anda bodoh, tapi Anda tidak mendengarkan orang bicara. Anda menekankan apa yang saya sudah ucapkan. Saya bilang saya bicara tentang Tuhan. Paham nggak? Jadi God, jangan ya. ditanya lagi Tuhan God atau aja. Tuhan. Dan dia kan God lah, God atau apa ya? Kenapa sulit? Saya tanya Jadi sama enak Anda, jawabnya. apakah Jadi Tuhan, bisa jawab. apakah Tuhan setara dengan God? Itu makanya kalau Tuhan Anda orang apa? Saya tanya, Anda mau pakai Anda mau pakai KBBI atau pakai kamus bahasa Inggris? Kalau pakai kamus bahasa Inggris saya lebih senang loh, pakai bahasa Inggris kita. God, pakai bahasa Inggris. Jadi semua Oke, konteks baik. pembicaraan kita pakai kamus. Ah, Oke. Sekarang saya tanya, Boleh, what boleh. the difference than human and God? Silakan, what the I can different? say. Different. Ya. The Yeah, different the than different is- human and God, what the different? I can say God and human is made of the God. Okay, can you understand? I understand what you say. Please you continue until you're finished. Go ahead. Yeah. Just that my answer. Human made by God and God Yes. made by who? God made by who? God is eternal person, not Eternal made person. by Okay. someone. So you agree with me that God never can die. I know. Okay. So I want to confirm with you. Jesus God or not? Jesus is God and become a man. Guys, He is teman-teman come from dengar God nih. and he become Gimana? a man. Gimana orang ini mau masuk Islam? in Tadi English, dia you bilang, can read in wait a John minute. 1 and You explain, and shut verse up 1. your mouth, shut up your mouth. Saya, nih, kayak gini nih teman-teman. Guys, the different human and God is eternal. Human is not because he's made by God. Okay. So, Jesus God or human? He God too. So Jesus is die, but he is God. Ini artinya sama aja kayak kau bilang. Yesus itu orang atau Tuhan? Orang sih.
Kalau Tuhan bedanya sama orang apa? Kalau Tuhan nggak bisa mati, Yesus mati nggak mati, tapi dia Tuhan juga, tapi mati. Tuh, udah, kau maju, kau I'm gini aja. the human Cara, and that. You tell me. gini aja, gini aja. No. Kalau You- kau you konsisten, say to me, nggak ada. you Aku say to bukan me. orang yang bisa kau tanya. Nggak mau aku kau atur-atur. We speak English. Continue English. Yes, yang Inggris. Ngapain kau Inggris? Kau pikir semua orang ngerti bahasa Inggris? Ini bukan tempat kau mau jago-jago sok-sok bahasa Inggris. Kalau kau mau sok-sok bahasa Inggris, pergi kau sana ke pasar. Di sini tempat kita mau mengedukasi orang. Bagaimana caranya mau mualaf, Mbak Rifa? Kalau Anda bisa membedakan Tuhan dan manusia, silakan masuk Islam. Pasti Anda udah bisa masuk Islam. Bicara tentang Tuhan dan Tuhan aja berputar kau dari Sibolga sampai ke Manado. Nggak usah kita bicara tentang Tuhan. Tuhan dan Tuhan aja berputar-putar kau. Tuhan yang God ya. Emang ada Tuhan yang bukan God? Oh ada Tuhan, hantu, blau. Sama aja kok, ini mendegradasi ilmu. Kita udah bicara terbang ke langit, tiba-tiba kau sudah kau hempaskan ke tanah. Apa perbedaan Tuhan dan manusia, Bang? Kalau manusia itu diciptakan. Kalau Tuhan itu dia tidak diciptakan. Bisa nggak Tuhan mati? Tidak, dia eternal. Tuhan kau, Yesus mati nggak? Yesus itu mati, tapi Tuhan. Matilah kau. Kau aja mati. Jangan Tuhan kau yang mati. Aku lebih ikhlas kau yang mati daripada Tuhan kau. Tepuk tangan buat Tuhan yang mati. Nggak usah. Sama aku. Kalau Anda naik ke sini mau merusak room edukasi ini, saya tidak izinkan, Pak. Ini terakhir ya, Pak ya. Saya di sini tempat edukasi, bukan tempat memperbodohi orang. Ya. Bukan Anda yang ngatur di sini. Saya yang memberi aturan di sini. Aturannya di sini kalau jelas. Kita kan Oh, pengen mualaf. saya harus emosional. Saya ini ngikutin Yesus. Saya sedang ke Yesusan ini. Anda pikir Yesus nggak punya emosi? Emang Anda pikir Yesus itu cuma senyum-senyum aja? Nggak pernah Yesus terlihat tersenyum dalam kitab Anda. Ketawa aja nggak pernah. Yang pernah adalah dia marah-marah. Orang jualan di bait Tuhan aja dibongkar sama dia. Kalau kita kan lapar, dia nggak ada pohon ara dikutuk. Orang dikatain dia bodoh sama dia. Terus kau bilang kau nggak boleh punya emosi. Tuhan aja punya emosi, apalagi aku. Boleh ngatur-ngatur aku di sini, bukan aku yang diatur, aku yang ngatur. Silakan. Anda tadi udah bilang bisa nggak saya jadi, nggak bagaimana cara jadi mualaf? Saya bilang nggak usah, karena Anda nggak layak. Serius, saya nggak layak, karena Anda nggak bisa bedakan Tuhan dan manusia. Jadi tidak bisa. Dan silakan Anda tanya aja. Oke, saya bertanya. Yang tadi biarkanlah berlalu. Saya lagi nggak tertarik membahas yang tadi. Kenapa manusia bisa mati? Saya nggak nanya kenapa manusia bisa mati. Saya bilang bahwa di sini kita bicara edukasi. Anda tanya aja. Jangan bahas sesuatu yang Anda nggak ngerti. Tuhan dan Tuhan aja Iya, ribet kan urusannya. manusia, Tuhan itu manusia beda kan? Berarti Tuhan nggak bisa mati, manusia Oke. bisa mati, kan gitu. Tuhan bisa mati, manusia bisa mati kalau bisa dia, mati. ya karena Tuhan menciptakan manusia bisa mati. Emang Anda pikir kenapa Tuhan? Kenapa manusia bisa mati? Menurut Anda? Menurut iman Kristen, manusia itu mati karena dia melawan Tuhan. Berarti Yesus mati karena melawan Bapa. Dia mati untuk menebus orang-orang yang melawan Tuhan. Oh, kok beda? Kok beda? Tadi katanya mati karena melawan Tuhan, tiba-tiba kalau Yesus bukan. Itu kan datang dari Bapa. Iya, kan Anda yang bilang kalau manusia itu mati, dia Sebenarnya karena Yesus melawan itu- Tuhan. Kenapa Yesus mati? Oh, kalau Yesus beda. Jadi Beda ya, Bu manusia ya. Tuhan dengan manusia biasa beda memang. Konsisten kalau ngomong. Diam. Ini orang ngomong opo. Kenapa manusia mati? Karena melawan Tuhan. Kenapa Yesus mati? Kalau Yesus beda. Kalau Yesus mati itu bukan karena melawan Tuhan, tapi karena tunduk patuh kepada Tuhan. Kalau orang mati karena melawan Tuhan. Tapi kalau Yesus mati karena mengikuti perintah Tuhan. Sekarang saya tanya balik, apakah seluruh manusia itu melawan Tuhan? Ya, seluruh manusia udah melawan Tuhan. Kenapa Elia dan Henok nggak mati? Karena dia udah bertobat dan dia sudah mengikuti jalan Tuhan. Pada Tadi awalnya kau dia bilang bukan orang seluruur yang baik, manusia Elia. melawan Tuhan. Iya, pada Berarti awalnya ada dia- manusia dia- yang nggak bisa mati. Berarti ada manusia yang nggak bisa mati. Ya, pada awalnya memang manusia harus mati, tapi Elia bertobat dan kembali kepada Berarti Tuhan. oke, berarti bisa bertobat tanpa harus Yesus mati di tiang salib. Hah? Bisa berarti orang bertobat tanpa kematian Yesus. Pertobat itu kan gambaran daripada kematian Tuhan Yesus. Saya tanya, apakah Elia itu bertobat ada kaitannya sama Yesus? Gambaran-gambaran Pasti, karena dia mengetahui Mana? Coba, tentang kedatangan coba Yesus. tunjukin kalau Elia itu tahu dengan Yesus. Tunjukin dalilnya, jangan congor Anda di sini. Seluruh Sebutkan Alkitab. nama Yesus. Seluruh Alkitab, nabi-nabi itu tahu tentang Yesus walaupun Yesus belum datang. Kau ajaran gereja kau ajak ke sini. Wah,
Aku Alkitabiah ini, bukan gereja. Seluruh Alkitab tahu tentang Yesus. Kutanya nanti nama Yesus dalam kitab Perjanjian Lama, menceret kau. Ngaco kau. Aku kau dustai. Kau kalau nipu-nipu di gereja sana. Apa pula Elia kenal sama Yesus? ALL. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.